Jadi dosen itu bakal tahu proposal penelitian kamu itu atau proposal skripsi kamu itu jelek jauh sebelum dosen sampai ke metodologi kamu. Jadi ini bukan ngomongin insting ya, dan bukan perkara dosen itu cari-cari kesalahan, bukan itu ya. Tapi dosen biasanya itu udah punya kesan awal ya tentang kualitas proposal skripsi dari 1 sampai 2 halaman pertama aja gitu. Jadi di bagian itu sih yang sering menentukan apakah proposal kemudian bisa nih dilanjutkan atau perlu dibenahi lagi dari awal gitu ya. Jadi tanda-tandanya tuh udah bisa kelihatan di awal gitu. Jadi bagian yang paling cepat untuk menunjukkan kualitas proposal kamu itu ada di latar belakang ya. Jadi di situ tuh dosen bisa langsung lihat kalau kamu tuh paham apa tidak dengan masalah yang kamu angkat. Terus kamu asal pilih topik atau benar-benar mikir nih. Terus kamu tuh udah benar siap untuk meneliti atau belum sih gitu. Jadi sebelum bicara metode, sebelum bicara teknik, dosen tuh udah bisa ngeliat di situ. Jadi latar belakang ini penting ya guys, bukan cuma sekedar formalitas untuk membuka atau sebagai pembuka proposal kamu aja gitu. Jadi justru ini merupakan tes pertama kamu nih tentang bagaimana caranya kamu bisa memahami masalah gitu. Proposal yang lemah biasanya hanya memotret fenomena yang besar tanpa mahasiswa bisa menjelaskan di mana sih sebenarnya letak masalahnya yang mau diangkat gitu. Jadi pola yang sering terjadi ya, kalian perlu catat nih. Jadi biasanya mahasiswa tuh hanya menjelaskan fenomena dengan panjang lebar, menumpuk data dari berbagai sumber, dimasukin semuanya ke proposal, mengutip maaf lagi flu berat, mengutip berita dari berbagai sumber gitu ya. Tapi ketika ditanya, jadi masalah penelitian kamu apa? Nah jawabannya tuh kabur gitu. Nah di titik ini dosen tuh udah bisa tahu bahwa proposal ini belum matang gitu ya. Jadi intinya proposal yang matang itu tidak takut untuk mempersempit fokus ya. Misalnya nih ketika kita bicara bencana misalnya ya, tapi kita jelas, kalian jelas mau melihat apa dari fenomena bencana tersebut. Apakah mau melihat atau meneliti fenomena publik, ataukah mau melihat sentimen media sosial misalnya. Jadi di situ tuh bisa terlihat peneliti atau kalian itu tahu posisi kalian tuh di mana sih gitu. Jadi masalah penelitian yang baik ini sebenarnya nggak muncul tiba-tiba, tapi lahir dari mulai latar belakang, fokus, dan kemudian menghasilkan sebuah pertanyaan. Semangat!